kembali lagi bersama saya Cak Effendi dari berita5.com dan Bu Erna. Ngomong tadi Bu Erna punya lembaga LPK. Apa sih LPK? LPK ya. LPK. Apa sih LPK itu dan untuk apa? Gitu. Tolong Bu Erna sampaikan. Baik, LPK adalah lembaga pelatihan dan kursus ya. Jadi ini saya bentuk tadinya untuk memadai praktek dari ibu-ibu, pelatihan dari ibu-ibu yang ada di komunitas kami, agar apa yang didapatkan keterampilan itu ada sertifikatnya yang legal, ada legalitasnya gitu loh. Harapan kami seperti itu. Dan LPK ini kami bentuk dengan pelatihan-pelatihan yang terkurikulum dengan baik. Ya, jadi kita tahu capaiannya untuk ibu-ibu ini apa gitu. Tidak hanya kita kasih praktek aja setelah itu selesai. Saya nggak mau. Saya mau ada capaiannya. Jadi ibu-ibu bisa ngapain setelah kita lakukan pendidikan untuk mereka. Setelah itu kita evaluasi. Nah, di lapangan nanti kita ikutin mereka akan jadi apa dan mengembangkan apa yang sudah mereka peroleh. Termasuk bersertifikat juga ya? Iya, semuanya bersertifikat. Dan ini Pak, unik LPK kami ini gratis. Oh, gratisnya. Ya, pembiayaannya dari mana Bu kalau gratis gitu? Sebetulnya untuk pembiayaan itu karena kami memberikannya itu kan manakala saat ini kan COVID ya, jadi COVID ini kan seikhlasnya teman-teman. Kebetulan 40 total kami ini nggak mau dibayar Pak. Oh gitu ya. Biasanya kan pembiayaan tuh bayarin mereka toh Pak, sebetulnya kan. Kalau bahan habis pakai itu oke lah, mereka urunan semacam pelatihan bikin sabun. Nah mereka iuran 5 ribuan untuk bahan-bahan bikin sabun gitu kan. Oke, seperti itu. Tapi untuk tutornya itu free Pak. Dan kami upayakan setiap kota ada tutornya. Ini sabun apa Bu yang biasa di? Sabun mandi. Sabun mandi. Apa merangkul ke sabun hotel-hotel gitu? Ini ada paketnya sabun sendiri sih. Jadi termasuk juga mungkin sabun ke hotel, sabun cair, sabun tangan, hand sanitizer seperti itu Pak. Jadi memang ada ahlinya namanya Dokter Lili. Masker juga ya? Ya, kalau masker ada sendiri pelatihan mereka yang pelatihan jahit itu baru kemarin kami juga untuk anak milenial bikin masker Pak. Ini salah satu produk dari milenial. Oh, tapi bagus juga. Lumayan, iya. Dan ini kalau dijual juga saya rasa hasil harganya juga lumayan bagus gitu loh Pak. Ini enggak aneh ya, memenuhi standar. Oh iya, ini 3 lapis. 3 lapis ya. Sudah aman. Iya, aman. Ini pelatihnya juga seorang dokter gigi spesialis periodontis. Namanya Bu Aini. Nah jadi kami nggak main-main, di dalam kami itu memang terus terang Pak, banyak perempuan yang peduli untuk mengajar perempuan yang lain Pak. Dan saya yang menjadi saya sangat takjub dan saya bersyukur sekali. Mereka itu dari sekian itu yang S2 itu di atas 50%. Yang S3 itu ada sekitar 20% dari seluruh pengajar Pak. Jadi S3 kami itu ada sekitar 5 atau 6 orang. Ini mungkin setelah besok lulus Pak tahun ini mungkin bisa tembus sampai 15 orang Pak. S3-nya? S3-nya, pengajar S3, pengajar dari S3. Dokter, iya betul. Jadi nggak main-main Pak ini Pak. Jadi rata-rata teman-teman kuliah saya mau jadi pengajar di sini semua gitu loh Pak. Sedangkan mereka tahun ini selesai. Itu melihat apa Bu kok bisa terpanggil untuk itu? Kalau menurut pengakuan mereka sih Pak, kenapa kok mau gitu loh kasih gratisan gitu. Saya senang mereka bilang gitu, karena kita bisa mendedikasikan diri kita untuk kaum perempuan. Nah, kalau kaum perempuan ini tidak kita naikkan, terus kemudian siapa lagi loh bukan kita gitu loh. Ini kesempatan bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih atau memiliki keilmuan yang lebih untuk membantu memberdayakan perempuan. Ayolah bergabung di tempat kami gitu loh Pak. Ini sementara ini yang tersentuh cuma yang di perkotaan saja atau sampai ke desa? Desa ya? Iya, sampai ke desa. Jadi untuk mereka yang di desa ya kita tahu kan Pak, kalau di desa itu kita harus sesederhana mungkin memberikan penyampaian Pak supaya diterima. Ada juga yang mungkin agak terlalu sulit untuk menerima karena mereka mengoperasionalkan smartphone aja agak susah gitu ya Pak ya. Tapi saya ada PR nanti untuk yang teman-teman di desa, nanti kalau sudah COVID-nya selesai
kita akan mengajar kembali, ketemu dengan mereka langsung, tatap muka langsung bisa mengajarkan secara langsung Pak apa yang kita bisa gitu. Wah, hebat, menarik ya Bu ya. Jadi menarik, jadi mungkin hal-hal yang positif yang lebih dianggap. Iya. Jadi sementara ini kalau untuk operasional selain tadi teman-teman iur untuk habis pakainya, kami juga memberikan sertifikat itu juga karena sertifikat ini ada yang apa ya, kalau dulu ini jampelnya itu 32 jam gitu loh Pak, ada nilainya. Nah itu baru mereka membayar mulai dari 50.000 sampai 75.000. Iya. Harapannya Ibu Erna terhadap pemerintah kabupaten kota atau provinsi bahkan mungkin nasional, seperti apa LPK ini? Ya, jadi harapan saya adalah mohon kalau umpamanya ada para pejabat yang di bidang yang sama, semisal di pemberdayaan perempuan, di dinas pendidikan, karena kami selain memberdayakan perempuan juga kita main di education gitu loh. Nah betul, jadi saya mohon ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengangkat ibu-ibu, terutama kaum remaja putri, supaya mereka juga mengenal budaya kita. Selain mengenal budaya kita, mereka juga lebih terampil, lebih smart dan siap untuk terjun di lapangan, di masyarakat, terutama di masa-masa sulit. Masa sulit, kita nggak tahu COVID ini sampai kapan, dan mereka harus menyesuaikan. Di negara ya, di kehidupan baru. Betul, di kehidupan baru. Saya mohon ada istilahnya ada perhatian, entah bentuknya bagaimana, ada perhatian. Kami ingin mengembangkan bukan hanya di Jawa Pak, tapi kami juga ingin ke seluruh Nusantara. Jadi kalau dalam kondisi COVID ini saya malah bersyukur karena webinar kami ini Pak, pesertanya hampir 400 orang. Sampai terjauh kemana? Kami juga ada beberapa teman dari Batam, Palembang yang tergabung di Classroom. Kalau ke timur itu Malaka ini Pak, Atambua. Ya. Malaka Malaysia? Bukan Malaka Malaysia, Malaka NTT. Oh NTT. Atambua di sana, kemudian di Maluku juga. Maluku ya, hebat sekali Bu. Menyebar juga ya? Menyebar, cuman mereka belum terbentuk komunitas-komunitas di kota. Baru yang di Jawa aja, Jawa, Bali gitu Pak. Yang bisa saya datengin maksudnya Pak. Kalau yang terlalu jauh itu kita. Saya kadang-kadang kesulitan untuk berangkatnya karena alat transportasi Pak. Jadi pesawat apa gitu kan Pak. Kalau Bu Erna mungkin barangkali punya konsep di saat pandemi COVID-19 ini, baik yang sebelumnya maupun yang sekarang sudah memasuki era new normal, hidup berdampingan dengan COVID. Barangkali ada konsep yang sekiranya bisa memotivasi kawan-kawan di daerah dan masyarakat pada umumnya. Konsep yang terkait dengan apa? COVID, jadi baik untuk menjaga kesehatan kita. Yang pasti saya menyarankan ibu-ibu tetap stay at home, bisa mengerjakan pekerjaan dari rumah, bisa berbisnis dari rumah. Kalau di tangan kita ada smartphone, apapun bisa tergenggam di tangan kita, termasuk dunia saat ini. Dunia ilmu, dunia bisnis, dunia apapun bisa kepegang tangan. Jadi tampil-tampilnya kita aja Pak, untuk mempelajari lebih dalam tentang fungsi daripada smartphone. Dan saat ini Pak, kemarin kenapa kok saya juga lebih semangat lagi, karena kami sedang mengembangkan e-learning yang di dalamnya tuh tersistem sangat luar biasa, seperti pusat pendidikan yang kita bisa pegang dalam satu genggaman. Rencana saya launching nanti setelah tanggal 15. Apa semacam aplikasi atau bagaimana? Ya semacam aplikasi, tapi aplikasi e-learning. Jadi kita bisa mengajar dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, berbeda waktu 12 jam pun masih bisa. Misal saya punya murid di Dubai, kan selisihnya cukup jauh ya, atau di Athena gitu aja ya. Selisihnya cukup jauh, jadi bisa kita lakukan dari sini dan mereka tidak sempat atau tidak pernah tertinggal pelajaran seperti itu. Jadi dengan aplikasi itu tentunya lebih banyak merangkul sampai kemana-mana Iya betul. Mungkin sasarannya mungkin Nusantara dan bahkan bisa
teman-teman kita yang ada di luar sana ya. Iya, teman di luar saya biasanya ngambilnya adalah TKW. TKW, ya. betul. Jadi komunitas kami di luar tuh, mohon maaf, rata-rata mereka adalah asisten rumah tangga. Iya. Itu yang memang sedang kami angkat, Pak. Supaya manakala mereka pulang, mereka sudah siap dengan pekerjaan di sini, sudah siap dengan keterampilan dan tidak kepingin keluar lagi, Pak. Betul, jadi dengan pulang dapat modal dan bisa buat usaha sendiri. Betul. Ya? Nanti kalau nggak punya usaha sendiri, lama-kelamaan juga habis juga ya. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Nah, harapannya LPP ini khususnya di pendidikan ya. Ada hubungannya dengan dinas pendidikan tentunya. Iya, karena di bawah dinas pendidikan, Pak. Gitu ya. Harapannya sih saya selalu kepingin ayo bergandengan tangan di dinas pendidikan, iya gitu loh, Pak. Nah, kalau misalkan ada yang bisa disinergikan gitu ya. Iya, betul. Tentunya banyak ya bisa disinergikannya. Banyak sekali. Bahkan kami juga punya konsep pembelajaran jarak jauh, Pak. Kami pun punya konsep. Jadi apa yang ada di dalam yang sudah kami peroleh waktu kami kuliah kemarin gitu, kepingin kami aplikasikan. Jadi bukan hanya kita tuh belajar ya kita tatap muka seperti ini, bukan. Tapi era 4.0 sekarang itu udah berbeda eranya. Kita harus menerima ada pembelajaran jarak jauh, ada sistem online, ada e-learning, harus diterima gitu loh. Dan kami sedang mencoba untuk mengembangkan dan ayo kita bergandengan tangan gitu. S3-nya kapan? Saya lulus S3 yang pertama tahun 2016, itu jurusan teologi pastoral. Yang kedua itu saya lulus tahun 2019 kemarin dengan jurusan leadership, Pak, kepemimpinan. S3 juga? S3 juga. S3-nya punya 2 ya? Iya, ini. Jurusan satu ini punya 3? Satunya saya promovendus, jadi saya tinggal ujian tertutup, Pak. Ini persiapan ujian tertutup. Jurusannya manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Universitas Surabaya ya? Iya, Negeri Surabaya, UNESA. Ya, Wah, hebat banget. Punya 3 doktor, ya kan? Bayangkan. Dan semuanya linier. Dan semuanya linier ya. Berarti yang dibutuhkan oleh para kampus-kampus mestinya ya kan? Gitu. Nah, sebentar lagi tinggal tunggu profesornya nih. Ya, semoga aja. Apa ada proses ke profesor? Ada. Ya. Ada penemuan gitu? Saya sedang membuat suatu kurikulum baru pendidikan untuk adiksi, Pak. Adiksi. Iya, jadi kita mencetak konselor dan perawat khusus untuk teman-teman yang kecanduan narkoba. Jadi bagaimana menangani mereka? Kan kadang-kadang tidak semua orang bisa menangani korban kecanduan narkoba, Pak. Nah, saya sedang membuat kurikulumnya, menciptakan orang-orang yang bisa mendampingi mereka untuk kembali tidak masuk ke dunia gelap itu, untuk hidup baru menjadi seorang yang betul-betul meninggalkan narkoba. Ini yang sudah kecanduan atau yang belum kecanduan? Yang saya didik ini adalah perawat dan konselor. Yang baik, yang mereka sehat, tidak pernah kecanduan sama sekali, atau mereka yang udah tobat. Gitu. Ya. Konselor kan boleh kan udah tobat gitu kan, Pak. Nah, selama ini di Indonesia belum ada profesi konselor karena S3-nya D3. Profesi ini kan udah D3 kan minimal kan. D3-nya belum ada. Dan sekolah ini juga belum ada di Indonesia gitu. Jadi lebih ke upaya-upaya pencegahan berarti ya. Iya, pencegahan dan rehabilitasi. Iya, rehabilitasi yang pasti. Kalau rehabilitasi itu ada ruangan khusus sekarang malah banyak. Ada 600 tapati rehab di seluruh Indonesia, Pak. Yang mana yang menangani ini masih lulusan pelatihan, Pak. Bukan profesi yang terdidik gitu loh, Pak. Lulusan pelatihan aja. Nah, harapan saya sih ingin saya bisa ada lulusan yang khusus terdidik untuk pekerjaan ini. Wah, hebat ini Bu Erna. Di samping ada komunitas ibu-ibu dan kaum milenial, ini ada juga upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, ya kan? Betul. Ini untuk mencerdaskan bangsa tentunya kan? Iya, sama semuanya mencerdaskan bangsa. Yang satunya khusus perempuan, yang satunya universal. Karena kemarin itu sempat agak sedih manakala melihat Indonesia darurat narkoba. Targetnya berapa tahun lagi, Profesor? Kalau bisa sih usia 50. Gitu ya? Iya, sekarang saya masih 46. Kok bisa sampai
bertahun-tahun gitu, Profesor? Prosesnya Pak, prosesnya mungkin banyak penilaian di sana. Ya, semoga nanti. Kemendikti ya? Iya. Semoga nanti bisa ini. Kalau umpamanya memang belum ya nggak apa-apa sih Pak. Berjalan ya. Berjalan. Iya. Yang penting saya ini sudah banyak membantu orang. Perkara itu menginspirasi orang lain atau enggak kan itu tergantung persepsi dari orang yang melihat ya Pak ya. Tapi selama ini banyak murid-murid saya yang terinspirasi dan akhirnya mereka bukan hanya berhenti di S1, mereka lanjut ke S2 gitu. Ada semangat ke S3 gitu. Mungkin ini yang terakhir Bu ya. Kira-kira ada pesan dan kesan di saat Ibu menjalani profesi ini dan komunitas ini, adakah yang punya kenangan tersendiri terhadap komunitas-komunitas yang ada ini? Iya, jadi ada banyak hal Pak. Jadi saya tuh orang yang senang memotivasi orang lain. Setiap pagi saya memotivasi ibu-ibu dan setiap pagi mereka ada yang japri ke saya ataupun ngomong di komunitas bahwa terima kasih sekali, hati saya tersentuh, saya ingin seperti yang ibu bilang, saya jadi semangat, hidup saya jadi semakin berwarna, rasa syukur saya semakin tinggi, keimanan saya tuh semakin besar seperti itu. Dan itu tuh bukan hanya 1-2 kali, setiap hari Pak ada yang seperti itu Pak, yang tersentuh. Itu membuat saya juga menjadi lebih bersemangat untuk hidup saya, lebih termotivasi. Dan saya merasa bahwa kita betul-betul saling bergandengan tangan, kita saling berbagi. Jarak bukanlah suatu hal yang membuat kita jadi jauh ya Pak ya. Jadi dengan adanya seperti ini kita betul-betul merasakan bahwa saya dan Anda ini bersama gitu loh. Itu yang membuat saya terkesan bahwa kita bangkit bersama saat ini. Tidak ada orang terpuruk saat ini, semuanya terpuruk. Jadi kalau kita bangkit, ya ayo bangkit bersama. Jangan kita merasa terpuruk maksud saya. Kalau kita merasa terpuruk, kita nggak bakalan bisa jadi apa-apa Pak nanti Pak. Karena ini derita untuk banyak orang gitu loh. Ayo kita bangkit sama-sama untuk Indonesia khususnya. Mungkin itu, tetap semangat. Kita jangan sampai patah semangat. Di samping kanan kiri kita banyak orang-orang yang begitu peduli dan begitu kita ajak bergandengan seperti halnya yang ada di depan kita, Bu Erna. Siap untuk menggandeng siapapun dalam hal untuk maju ke depan, tentunya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama saya Effendi dan Bu Erna. Tetap semangat. Semangat.